Halo teman-teman semua, mungkin masih banyak di antara kita yang masih sering keliru dalam menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu teman-teman, dalam video ini kita akan belajar bersama tentang 10 penggunaan kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering keliru dalam penggunaannya. Menurut teman-teman, kata mana yang benar? Silahkan atau silakan? Jika teman-teman menjawab silahkan, maka jawaban teman-teman kurang tepat. Kata yang tepat ialah silakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tidak menemukan kata silah. Kata yang terdapat hanyalah sila tanpa menggunakan akhiran huruf H. Kata sila ini mengandung arti sudila kiranya, yaitu bentuk kata perintah yang halus. Kita dapat melihat contoh berikut ini. Silakan membuat karangan tentang pengalaman liburan tahun baru. Teman-teman, apakah teman-teman sering menggunakan kata sekedar? Jika iya, maka kebiasaan itu harus ditinggalkan ya teman-teman. Sebab penggunaan kata sekedar adalah penggunaan kata yang kurang tepat. Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak memuat kata sekedar atau kedar. Kata yang ada ialah kadar. Kata sekadar adalah kata bentukan dari kadar. Dengan demikian, yang benar adalah sekadar, bukan sekedar. Jika kita analogikan, ada ungkapan demikian, ala kadarnya, yang bermakna cukup, bukan ala kadarnya. Kata sekadar mempunyai arti hanya untuk. Jadi misalnya ada kalimat, aku datang sekadar melihat-lihat. Maka kalimat tersebut berarti aku datang hanya untuk melihat-lihat. Ayo teman-teman, kata mana yang sering teman-teman gunakan? Praktik atau praktek? Salah satu kata yang ejaannya sering keliru adalah praktik. Seringkali banyak orang yang menulisnya praktek. Padahal praktek bukanlah kata yang baku. Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kata turunan dari praktik diantaranya berpraktik dan mempraktikkan. Kata praktik merupakan kata serapan bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik. Sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Kita dapat melihat contoh berikut ini. Para murid sedang melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia. Kalau teman-teman membuat tulisan ilmiah, apakah teman-teman pernah bingung kata mana yang harus teman-teman tulis? Analisa atau analisis? Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu analysis. Dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran yesis berubah menjadi isis. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhannya. Jadi, tak perlu bingung lagi ya, kata yang benar adalah analisis, bukan analisa. Nasihat atau nasihat? Tahukah teman-teman kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab loh? Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti kalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat? Yang benar adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf haruslah disesuaikan dengan ciri khas pelafalan
dalam berbahasa Indonesia. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan vokal I bukan E. Sebagai contoh, Budi mendapat nasihat dari ayahnya. Resiko atau risiko. Kata tersebut sering kita gunakan untuk menggambarkan suatu akibat dari apa yang kita lakukan. Namun, tahukah teman-teman bagaimana penulisannya yang benar? Resiko atau risiko? Bagi teman-teman yang sering membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin teman-teman pernah mencari kata risiko. Ketika teman-teman mencarinya dengan kata kunci resiko, maka teman-teman tidak menemukan kata tersebut. Akan tetapi, ketika teman-teman mencarinya dengan kata kunci risiko, maka teman-teman akan mendapatkan artinya. Makna dari kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Oleh karena itu, ketika kita menuliskan kata tersebut, jangan salah tulis lagi ya. Kata yang benar adalah risiko, bukan resiko. Siapa yang masih ragu dalam menuliskan kata nafas dan napas? Menurut teman-teman, kata mana yang benar? Nafas atau napas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang baku adalah napas. Ini juga berlaku pada kata bernapas dan pernapasan. Kita dapat melihat contoh berikut ini. Ikan bernapas menggunakan insang. Apotik atau apotek. Kata ini merupakan kata serapan dari ejaan bahasa Belanda, apotek, yang berarti tempat menjual dan meramu obat. Istilah apotek ini berasal dari bahasa Yunani, apoteka, yang secara harafiah berarti gudang atau penyimpanan. Dalam bahasa asalnya tersebut, dapat kita lihat bahwa vokal yang digunakan pada suku kata ketiga kata apotek adalah double E, bukan IE. Sesuai dengan kaidah atau ketentuan penyesuaian ejaan asing ke dalam bahasa Indonesia yang telah diatur dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, huruf double E atau EE diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi E. Oleh karena itu, penulisan yang baku adalah apotek, bukan apotik. Sehingga ahli dalam ilmu obat-obatan disebut sebagai apoteker, bukan apotiker. Jadi, teman-teman jangan keliru lagi ya. Manakah dari kata ini yang termasuk ke dalam kata yang baku? Miliar atau miliar? Kedua kata ini jika diucapkan menciptakan hasil baca yang sama. Tapi dalam penulisannya di antara kedua kata ini sangatlah berbeda. Banyak yang salah menuliskan kata ini dan merasa sudah benar. Padahal jika dilihat dari segi kebahasaannya, ternyata kurang tepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku adalah miliar. Kata ini memiliki arti 1000 juta. Jadi ketika teman-teman ingin menuliskannya, teman-teman hendaknya menggunakan kata miliar yang tidak mengandung huruf Y. Mungkin sampai saat ini kita masih bingung antara dua kata ini, lubang atau lobang. Untuk mengetahui mana kata yang benar, kita perlu mengambil rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar dan baku adalah lubang, bukan lubang. Lubang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai lekukan di tanah atau liang. Meskipun perbedaan kata lobang dan lubang hanya terkait dengan huruf vokal kedua, yaitu U dan O, namun masih banyak di antara kita yang kerap kali salah dalam menggunakannya. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, teman-teman telah memiliki pegangan yang jelas.
kata mana yang mesti digunakan. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya bagikan. Semoga video pembelajaran singkat ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih teliti lagi dalam menggunakan berbagai kosakata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga inti dari apa yang teman-teman ingin sampaikan dan tuliskan dapat dipahami dengan baik oleh orang-orang yang menjadi lawan bicara teman-teman ataupun orang-orang yang membaca tulisan teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.